Tim nasional Mesir mengejutkan banyak pihak karena dianggap bukan sebagai tim unggulan juara di Piala Afrika 2023. Padahal skuad El Paraina masih diperkuat oleh banyak pemain-pemain unggulan seperti Mohamed Elneny, Mahmoud Trezeguet hingga Mohamed Salah. Meski demikian, Rui Vitória berhasrat bisa mengakhiri kutukan puasa gelar Mesir yang selalu menghantui selama 14 tahun. Cetak Gol coba merangkum rencana skuad tim nasional Mesir di Piala Afrika 2023 sebagai berikut. Lolos ke Piala Afrika 2023. Timnas Mesir memastikan diri lolos ke Piala Afrika 2023 setelah menjadi pemuncak klasemen Grup D. Tim berjuluk El Paraina ini hanya menelan 1 kekalahan dari 6 pertandingan. Kekalahan tersebut didapatkan pada babak kualifikasi menghadapi Ethiopia. Dalam laga tersebut, Timnas Mesir nggak diperkuat oleh Mohamed Salah dan takluk dengan 2 gol tanpa balas. Federasi Sepak Bola Mesir atau EFA langsung memecat Gahab Galal sebagai pelatihnya. Padahal Ehab Galal sendiri baru memimpin skuad Firaun selama 3 pertandingan. Saat itu Ehab Galal menjadi pengganti Carlos Queiroz yang dipecat pada bulan April lalu. Pelatih asal Portugal ini gagal mencapai target setelah gagal lolos ke Piala Dunia Qatar yang lalu. Hazim Emam selaku anggota IFA mengucapkan terima kasih atas kinerja Ehab Galal. Emam mengatakan Mesir akan dilatih oleh manajer asing yang punya track record baik. Pada akhirnya EFA menunjuk Rio Vitória untuk menggantikan posisi dari Ehab Galal. Mantan pelatih Benfica ini diikat kontrak selama 4 musim yakni sampai dengan tahun 2027. Rio Vitória sendiri merupakan pelatih juara yang pernah mengantarkan Benfica memenangkan Liga Portugal. Vitória bertekad membawa perubahan untuk tim nasional Mesir. Salah satunya bisa membawa skuad El Paraina melangkah lebih jauh di Piala Afrika 2023. Selain itu, Vitória juga berambisi membawa Mesir lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Masih mempercayakan pemain tua. Ambisi Vitória bisa terwujud mengingat timnas Mesir masih dihuni oleh banyak pemain berpengalaman. Salah satunya adalah gelandang bertahan milik Arsenal yakni Mohamed Elneny. Pemain berusia 31 tahun ini nyaris nggak pernah absen bermain untuk tim nasional Mesir. Catatan 95 caps menjadi bukti kemampuan Elneny yang nggak bisa dianggap remeh. Arsene Wenger pernah memuji Elneny sebagai gelandang yang cukup oke. Wenger menilai sang pemain punya pergerakan yang lincah yang bisa menambah kekuatan tim. Mahmoud Trezeguet juga menjadi pemain berbahaya timnas Mesir yang patut diwaspadai. Winger berusia 29 tahun ini tampil moncer bersama Trabzonspor dengan catatan 4 gol dan 2 assist. Sebelumnya, Trezeguet juga pernah membela klub Premier League seperti Aston Villa. Membela skuad Villa, Trezeguet telah memainkan 64 pertandingan selama 2 musim. Trezeguet dikenal sebagai pemain yang punya kemampuan daya jelajah yang baik. Bahkan dia pernah masuk dalam 5 pemain tercepat Premier League di tahun 2022 yang lalu. Trezeguet juga mampu berlari dengan kecepatan 37,594 km per jam. Gak cuma Trezeguet, timnas Mesir juga masih dipimpin oleh sang kapten Mohamed Salah. Di musim ini, Salah menjadi kunci kebangkitan Liverpool untuk bisa bertengger di puncak klasemen. Pemain berusia 31 tahun ini mampu mencetak 14 gol dari 20 pertandingan di Premier League. Baru-baru ini, Salah juga mampu mencatatkan rekor sebagai salah satu top skor Liverpool dengan catatan 204 golnya. Catatan ini menjadikan Salah sebagai pemain terbaik Liverpool di abad ke-21. Kebanyakan striker murni. Lini penyerangan timnas Mesir sangat begitu berbahaya dengan diperkuat oleh 4 striker mematikan, mulai dari Omar Marmoush, Mustafa Mohamed, Ahmed Hassan hingga Kahraba. Keempat pemain tersebut sedang dalam performa yang bagus di masing-masing klubnya. Sebut saja Omar Marmoush yang menjadi ujung tombak dari Eintracht Frankfurt. Bomber berusia 24 tahun ini mampu mencetak 12 gol di berbagai kompetisi. Dino Topmoller sebagai pelatih Frankfurt memuji Omar Marmoush sebagai pemain yang berkembang cukup pesat. Mustafa Mohamed juga langsung tampil nyetel di musim perdananya bersama FC Nantes. Dirinya mampu mencetak 6 gol dari 15 pertandingan Ligue 1 Prancis musim ini. Kemudian Ahmed Hassan juga tampil gak kalah bagusnya dari 2 striker yang sebelumnya. Walaupun sudah berusia 30 tahun, Ahmed Hassan berhasil mencetak hat-trick di turnamen Piala Turki. Berkat sumbangan 3 golnya, Pendispor mampu menang atas Ispartaspor dengan skor 5-3.
Sedangkan Karaba juga menjadi salah satu penyerang kunci Al Ahly Mesir di musim ini. Dihantui kutukan Mohamed Salah. Ambisi juara timnas Mesir bisa kandas dengan adanya kutukan Mohamed Salah. Pasalnya, pemain Liverpool ini belum pernah mempersembahkan gelar untuk skuad Firaun. Salah hanya mampu 2 kali membawa timnas Mesir menjadi runner-up di ajang Piala Afrika. Di Piala Afrika 2017, skuad The Pharaohs bahkan takluk 1-2 atas tim nasional Kamerun. Gol dari Nicolas Nkolu dan Vincent Aboubakar sukses mempercundangi timnas Mesir. Sementara itu, Salah juga tampil mandul dengan gagal menyumbangkan gol dan juga assist. Usai tumbang di Piala Afrika 2017, mantan pemain AS Roma ini bertekad bangkit. Salah berhasil membuktikan omongan besarnya dengan tampil gemilang di edisi Piala Afrika 2021. Buktinya, sang pemain sukses menyumbangkan gol kemenangan timnas Mesir di perempat final. Salah juga berjanji akan membawa skuad The Pharaohs meraih gelar di Piala Afrika 2021. Janji manis sang pemain dibuktikan dengan membawa timnas Mesir melaju ke partai final. Di partai puncak, Senegal harus bertemu dengan Sadio Mane yang memperkuat tim nasional Senegal. Laga antara kedua tim berjalan alot hingga berlanjut ke babak adu penalti. Di sesi adu penalti, timnas Mesir kembali mengalami nasib sial karena gagal mengeksekusi 2 tendangan penalti. Penalti dari Mohamed Abdul Monem dan juga Monahat Lassin gagal jebol gawang tim nasional Kamerun. Dengan hasil ini, kutukan puasa gelar Mohamed Salah bersama timnas Mesir kembali berlanjut. Selain itu, Salah juga dikritik karena membuat beberapa keputusan yang fatal. Mantan pemain FC Basel ini secara berani membiarkan timnas Senegal menendang penalti pertama. Alhasil, para pemain menjadi lebih tertekan setelah Kalidou Koulibaly berhasil mengeksekusi penalti pertama. Salah juga membuat keputusan blunder dengan menjadi penendang kelima. Hasilnya, Salah nggak mendapatkan kesempatan mengeksekusi setelah Senegal memenangkan pertandingan terlebih dahulu. Mungkin situasi akan berbeda jika Mohamed Salah menjadi algojo pertama untuk memberikan ketenangan. Bertekad akhiri puasa gelar 14 tahun setelah diremehkan. Setelah gagal di 2 partai final, timnas Mesir bertekad untuk mengakhiri puasa gelar di Piala Afrika 2024. Skuad asuhan Rui Vitória ingin mengakhiri nasib buruk selama 14 tahun terakhir. Skuad Firaun belum pernah merengkuh satupun gelar bergengsi sejak tahun 2010. Mereka juga selalu gagal menyegel titel bergengsi termasuk Piala Afrika. Prestasi timnas Mesir juga menurun drastis setelah perhelatan Piala Afrika 2010. Skuad El Parena juga selalu gagal lolos ke Piala Afrika dalam 3 edisi beruntun, yakni 2012, 2013, dan 2015. Padahal timnas Mesir dikenal sebagai Raja Piala Afrika dengan koleksi 7 gelarnya. Bahkan skuad Firaun pernah memenangi turnamen ini 3 kali beruntun pada edisi 2006, 2008, dan 2010. Tim nasional Mesir juga menjadi negara pertama yang berhasil mengukir prestasi tersebut. Namun kekuatan skuad Firaun justru diremehkan oleh bek tengah Burkina Faso yakni Edmond Tapsoba. Pemain Bayer Leverkusen ini menilai kalau Mohamed Salah dan kawan-kawan bukanlah unggulan juara. Menurut Tapsoba, Maroko, Senegal, dan Pantai Gading lebih berpeluang besar untuk menjadi kandidat juara. Pasalnya, ketiga negara tersebut dianggap punya skuad yang lebih mewah. Meski nggak diunggulkan, Rui Vitória selaku pelatih kepala timnas Mesir enggan menyerah begitu saja. Mantan pelatih Benfica ini berjanji akan menemukan formula terbaik untuk tim nasional Mesir. Vitória juga menilai setiap laga skuad Firaun di Piala Afrika 2023 adalah seperti partai final. Itulah ulasan rencana skuad timnas Mesir di Piala Afrika 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah Mohamed Salah dan kawan-kawan bakal mengakhiri puasa gelar di edisi Piala Afrika 2023? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.